Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Salah satu misteri kecil yang paling bikin frustrasi di zaman modern. Ingat nggak pas beli ponsel baru, baterainya itu wah luar biasa, tahan seharian, malah lebih. Tapi setahun kemudian, rasanya sebelum sore aja udah panik nyari-nyari colokan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Jawabannya ada di satu kata, degradasi. Ini adalah proses yang pelan, gak kelihatan, yang tiap hari menggerogoti kapasitas baterai kita. Yuk, kita bongkar cara kerja si pencuri senyap ini dan apa yang bisa kita lakuin buat menghentikannya. Oke, untuk ngerti kenapa baterai bisa mati, kita harus tahu dulu cara kerjanya. Anggap aja ini kayak tarian yang super teratur di level molekuler, dan penarinya itu partikel-partikel kecil yang namanya ion litium. Jadi gini, baterai kamu itu punya dua sisi. Sisi negatif yang disebut anoda dan sisi positif yang disebut katoda. Seperti yang kita lihat di kiri, pas kamu ngecharge, ion-ion litium ini menari dari katoda ke anoda. Terus, pas kamu pakai ponselnya, mereka nari balik, seperti yang di kanan. Nah, tarian bolak-balik inilah yang menghasilkan listrik. Simpel kan? Tapi, seiring berjalannya waktu, tarian itu jadi makin gak efisien. Beberapa penari, si ion litium kita ini kayak tersesat di jalan. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai, yang bisa kita ibaratkan seperti masalah kesehatan yang umum banget. Kenalin, ini dia biang keladi dalam cerita kita. Lapisan Solid Electrolyte Interface, atau kita sebut aja SEI. Ini adalah lapisan yang terbentuk sebagai produk sampingan dari reaksi kimia di dalam baterai. Jadi, setiap kali ion litium jalan ke anoda pas di-charge, sebagian dari mereka bereaksi dengan cairan di dalam baterai, elektrolit, dan membentuk lapisan ini. Analogi yang paling pas itu ya kayak plak di pembuluh darah. Awalnya sih lapisan ini tipis dan malah sedikit membantu, kayak plester di luka gitu. Tapi lama-kelamaan, sama persis kayak plak, lapisan ini numpuk terus dan akhirnya bikin masalah serius buat kesehatan baterai kamu. Jadi masalahnya begini, lapisan plak SOE ini melakukan dua hal jahat. Pertama, dia itu benar-benar memakan ion litium yang aktif, bahan bakarnya baterai kamu. Sekali terjebak, ion-ion itu nggak bisa nari lagi. Kedua, pas lapisannya makin tebel, dia menyumbat jalan. Jadi ion-ion yang tersisa makin susah buat bergerak. Ini kayak kita mau lari maraton tapi lewat terowongan yang makin lama makin sempit. Oke, jadi kita udah tahu kalau plak SEI ini biang keroknya. Tapi, apa sih yang bikin dia tumbuh lebih cepat? Ternyata, tanpa sadar, kita semua ini mempercepat kehancuran baterai kita setiap hari. Yuk kita lihat 3 musuh utamanya. Musuh nomor 1, panas. Coba deh lihat data ini. Di suhu ruangan biasa, 25 derajat Celcius, baterai yang disimpan di kondisi 100%, itu kehilangan 20% kapasitasnya dalam setahun. Sekarang, coba bayangin ninggalin ponsel di mobil pas hari lagi panas-panasnya. Di suhu 60 derajat, kehilangan kapasitasnya loncat jadi 35%. Panas itu secara dramatis mempercepat reaksi kimia yang menciptakan plak SEI tadi. Sumber data ini menyimpulkannya dengan sangat pas. Makin panas, makin cepat baterai kita rusak. Ini bukan opini loh, ini fisika. Musuh nomor 2 adalah tingkat pengisian daya yang tinggi. Baterai lithium ion itu nggak suka berada di kondisi ekstrim. Menyimpannya dalam kondisi 100%, apalagi kalau ditambah panas, itu memberikan tekanan besar pada komponen kimianya. Ini tuh kayak kita meregangkan karet gelang sampai maksimal terus ditahan di situ. Akhirnya, karet itu pasti melemah dan putus. Dan musuh nomor 3 adalah kebalikannya, pengosongan daya yang dalam. Membiarkan baterai sampai 0% juga memberikan tekanan yang besar. Grafik ini nunjukin kalau baterai yang udah dikuras habis sampai 0, seperti yang ditunjukkan bar kedua, mulai mengalami degradasi lebih dari 3 kali lebih cepat daripada sel yang masih baru. Oke, setelah semua kabar buruk tadi, ada kabar baiknya kok. Sekarang kita tahu musuhnya, kita bisa melawannya. Yuk, kita lanjut ke aturan-aturan emas biar baterai kita lebih awet. Ini dia 3 aturan emasnya. Gampang kok. Pertama, jaga suhunya. Panas itu pembunuh utama. Kedua, usahakan tetap di zona nyaman antara 40 dan 80%. Jangan keseringan nge-charge sampai 100%. Dan ketiga, jangan disiksa. Jangan biarkan dayanya turun sampai 0% secara rutin. Dan kalau nggak buru-buru, pakai aja charger yang lebih lambat. Mungkin kamu mikir, ini semua bagus sih buat ponsel gue, tapi emangnya masalahnya segede itu? Wah, masalahnya jauh lebih besar dari sekedar perangkat pribadi kita loh. Ini tentang masa depan energi kita semua. Baterai yang sama yang ada di ponsel kamu tapi dalam skala yang jauh lebih besar, itu krusial banget buat masa depan energi hijau.
Pas kita beralih ke tenaga surya dan angin, kita butuh baterai-baterai raksasa buat nyimpan energinya, biar bisa dipakai pas gelap atau lagi nggak ada angin. Degradasi di skala sebesar ini artinya kerugian jutaan dolar dan jaringan listrik yang nggak bisa diandalkan. Ujung-ujungnya bisa bikin mati lampu. Jadi, intinya begini. Kalau kita bisa melawan degradasi baterai, efeknya itu besar sekali. Ini bisa mengurangi sampah elektronik, membuat transisi ke energi hijau jadi lebih efisien, dan pastinya menghemat uang, baik buat kantong kita sendiri maupun untuk kita semua secara luas. Nah, sekarang kita udah belajar cara memperlambat penuaan baterai kita. Tapi pertanyaan besarnya masih ada. Apa mungkin suatu hari nanti kita bisa menciptakan baterai yang abadi? Apa yang dibutuhkan untuk membuat tarian molekuler itu tidak pernah kehilangan satu langkah pun dan mencapai keabadian baterai? Nah, itu pemikiran untuk kita renungkan.